Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau kuntu alamul ghaib walastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, maka aku tidak akan pernah ditimpa sesuatu yang buruk. Pasti aku akan dapat banyak kebaikan-kebaikan. Itu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini teman-teman sekalian? Ini betul-betul harus diperangi, bukan dibiarkan. Bahkan kalau hukum Islam berlaku teman-teman sekalian luar biasa. Kata Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukumannya penyihir, penggal lehernya. Di Saudi sampai hari ini, kalau kepergok seorang dukun lagi praktek, nggak pakai negosiasi lagi udah. Nggak dipercaya lisannya, karena Allah katakan mereka pendusta. Bahkan saya berapa kali lihat cuplikan dukun-dukun ditangkap oleh pemerintahan Saudi, ditangkap resmi. Dan mereka punya hayy amil ma'ruf nahi mungkar. Ada kementerian khusus mengurus masalah itu untuk menegakkan kebenaran dan melarang kemungkaran. Mereka kalau tangkap sampai dukunnya bersumpah, demi Allah saya tidak ngerti, demi Rasulullah. Demi Rasulullah pun sudah salah, sumpah begitu. Dan mereka salah. Mereka mengaku tidak dipercaya. Tangkap, berapa hari diproses langsung eksekusi, penggal. Itu sabda Nabi SAW. Karena kerusakannya terlalu banyak. Banyak rumah tangga orang rusak gara-gara penyihirin. Banyak orang sakit gara-gara penyihirin. Banyak usaha orang bangkrut gara-gara penyihir ini. Terlalu banyak kerusakannya. Terlalu banyak kerusakannya. Dan makin mereka kufur kepada Allah, maka makin didukung oleh iblis. La'natullahi alaih. Kalau dia menyatakan saya kufur kepada Allah dan dia menghinakan ayat Al-Quran, biasanya ayat Al-Quran sengaja dituangkan dengan darah haid, dikencingin dan segala macam. Dan yang kita uniknya di Indonesia teman-teman, saya temukan sendiri. Mereka bergelar-gelar sebagai pemimpin-pemimpin umat Islam. Tapi ternyata dukun. Pakai kopiah haji, ada di masjid, buka rumah anak yatim, tapi subhanallah dukun. Dan saya temukan sendiri, interaksi, ngobrol, akhirnya sampai dengan dia buat pengakuan, ya, kemudian dia berikan buhul-buhul itu. Subhanallah, ini ditipu betul umat dengan masalah ini. Kalau orang yang tampil jelas tampangnya memang seperti dukun, mungkin masih bisa kita ingatkan. Tapi sekarang banyak mereka, karena tahu kita mayoritas muslim, mereka berpenampilan seperti kita. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, cara sederhana membedakan. Kalau anda datang kepada seorang ustaz atau kiai yang benar, kalau anda punya masalah, maka dia akan mengatakan kembalilah tobat kepada Allah. Tidak ada syarat minta foto, nggak ada syarat minta supaya sembeli ayam, supaya ini nggak ada dalam Islam. Seorang ustaz atau kiai yang benar dia hanya menyampaikan. Tapi kalau sudah mulai syarat-syarat, malam Jumat kliwon lah, apalah segala macam, ini semua tidak ada dalam Islam. Bahkan teman-teman sekalian, banyak di antara kita tidak sadar mereka belajar ilmu kebal dengan menganggap itu adalah supaya bisa kebal. Dari mana ini? Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW memberikan sebuah kain ditulis-tulisi bahasa Arab misalnya, lalu dipakai kepada sahabat supaya kau kebal. Nanti kalau dipenggal sama orang kafir Quraisy kau tidak mati. Nggak ada. Nabi SAW mengatakan kalau sudah siap pasukan mau perang, humu ila jannati rabbikum. Berdiri, kejar surga Tuhan kalian. Disuruh mati, bukan disuruh kebal. Maka sahabat dengan semangat mau mati. Untuk apa belajar ilmu kebal? Untuk apa semua ini teman-teman sekalian? Gak ada gunanya. Semua orang belajar ilmu kebal begitu di ruqyah syariah pasti kesurupan. Untuk apa? Bahkan yang uniknya membawa nama agama. Ini gak boleh. Ini tidak diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang kedua teman-teman lebih tegas lagi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Kafir, harus syahadat lagi orang itu. Rusak Islamnya. Untuk apa? Gitu kan? Tapi kan Ustaz, kadang-kadang kami kalau datang ke sana, dia tahu keadaan kami. Jangan ditipu teman-teman sekalian. Anda punya korin, pendamping dari syaitan. Dia di tempat prakteknya taruh banyak syaitan-syaitan itu. Kalau anda ngerti bahasa Arab bisa nonton di YouTube sebenarnya banyak sekali cuplikan dukun-dukun yang ketangkap di Saudi. Mereka bilang kalau pas ketangkap, kok bisa kau tangkap saya? Saya sudah sebar sekian banyak jin, dukun, apa banyak syaitan, gitu kan? Ada di antara mereka yang ketangkap lagi di masjid, mau nipu orang, tapi ketahuan dukun, dan disuruh keluar, diinterogasi, akhirnya terbukti dia adalah dukun. Mereka nyebarin itu. Jadi korin antum kerjasama sama dukun-dukun jin-jin apa syaitan-syaitan ini ditelatkan sama dia. Jadi pada saat masuk dia langsung mendebak. Oh kamu ada masalah rumah tangga ya. Oh kamu ada lagi sakit ini. Tapi informasi itu dari situ. Informasi gaib ini teman-teman yang mereka miliki adalah informasi yang anda harus tahu ini. Yang dicuri dari langit. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, pernah Nabi SAW melihat ada meteor jatuh.
Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian bilang jahiliyah dengan ini? Kata mereka, kami yakin pada saat itu ya Rasulullah, pada saat meteor lewat ada orang terkenal yang mati atau ada orang yang akan jadi tokoh baru lahir. Kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Sebenarnya adalah, ya, Nabi SAW jelaskan di bocoran buat kita. Kalau Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala menentukan sebuah keputusan, misalnya esok hari akan terjadi apa, maka pemikul arsy Allah, malaikat 8 itu bertakbir. Maka yang di langit ke-7 semua malaikat bertakbir, yang langit ke-6 semua bertakbir, mendengar itu. Langit ke-5 bertakbir, sampai langit pertama yang di atas kepala kita ini, yang dikenal dengan sama'id dunia. Semua bertakbir, lalu malaikat-malaikat bertanya kepada pemikul arsy, apa keputusan Tuhan kita? Lalu kemudian disampaikanlah semua, termasuk siapa yang akan bertugas dari malaikat-malaikat ini. Kata Nabi SAW, lalu syaitan-syaitan itu bersusun-susun. Nabi SAW berikan gambaran telapak tangan beliau ditumpuk satu sama yang lain. Terus sampai ke langit. Dan mereka berusaha mencuri informasi dari langit itu. Siapa yang akan mati, siapa yang akan sakit, siapa yang ini segala macam. Itu dapat informasi dari langit. Kita orang beriman sudah yakin ada malaikat dan Allah memang menentukan takdirnya kok. Itu dibongkar oleh Nabi SAW. Maka para malaikat menunggu mereka dengan panah-panah api. Bintang-bintang. Jadi meteor itu adalah serpian bintang yang digunakan malaikat untuk memanah setan-setan tersebut. Maka banyak di antara mereka yang mati terbakar, sebagian mereka lolos. Lalu mereka membisikkan kepada teman-teman mereka daripada dukun dan peramal apa yang akan terjadi, dan ketahuilah mereka ikutkan semua itu dengan 100 kedustaan. Jadi dukun sebenarnya kalau faham hadis ini pun sadar dia sedang ditipu oleh jinnya itu. Jangan Anda pikir setiap dia praktik dia berhasil. Tidak sama sekali. Saya cuplikan sendiri seorang dukun, itu kalau dia mau panggil syaitannya, dia harus pakai baju merah, dia pegang pecut, dan dia harus cambuk dirinya sampai berdarah. Baru kemudian begitu. Kalau awal Anda mau praktekkan, Anda pergi bersemedi di sebuah gunung, di gua, di pinggir pantai, awal mau praktekkan itu, maka syaitan semua tidak berani mendekati Anda. Karena syaitan tahu, ini manusia, dia khalifah di muka bumi. Tahu makna khalifah? Kita ini pemimpin teman-teman. Allah bilang tentang Nabi Adam kan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan pemimpin di muka bumi. Kita pemimpin. Begitu manusia diturunkan di muka bumi ini, gak ada lagi. Tahu kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia dulu mau mengkandidatkan diri sebagai pemimpin di bumi. Tapi begitu Allah ciptakan Adam dan dia sempat naik ke langit, dan dia bersama malaikat melihat itu, dia tahu gak ada lagi peluang buat dia. Maka dia tidak mau sujud kepada Adam. Dan dia berjanji akan membenci Adam alaihissalam, semua keturunannya akan disesatkan. Dengan janji dia tentunya. Maka teman-teman sekalian, dipanahlah mereka-mereka ini, dan mereka kembali menyampaikan informasi dusta kepada para dukun-dukun tersebut. Informasi langit semua itu. Kita sebenarnya tidak perlu semua ini. Kenapa harus melakukan perbuatan seperti ini? Dan itu disebutkan dalam hadits Bukhari tentang masalah tersebut. Tentu cukup panjang bahasa ini teman-teman sekalian, tapi saya ingin ringkaskan dengan poin yang tidak kalah pentingnya adalah, lalu bagaimana kita menyelamatkan diri daripada dukun dan penyihir ini? Yang pertama, kenali mereka. Cara mengenali dukun dan praktek sihirnya, yang pertama itu umumnya ya, tempat mereka itu biasanya gelap, remang-remang. Dan ini memang tujuannya pada saat antum masuk ke situ harus dalam kondisi takut. Kalau nggak takut nggak bisa. Orang pada saat mau hipnotis orang lain itu dibuat dulu, ini percaya nggak atau takut nggak, baru ditepuk baru bisa terpengaruh. Kalau orang itu tidak takut, dia nggak bisa. Jinnya pun bisikin kepada orang-orang itu, ini nggak bisa dihipnotis. Kadang-kadang mungkin Anda lihat di acara panggung disuruh turun itu. Kenapa? Karena ini orang nggak bisa dihipnotis. Orang-orang yang lemah yang bisa dihipnotis gitu. Maka mereka biasa begitu. Kalau sekarang memang sudah sedikit maju, mereka sudah tampil dengan penampilan yang lebih rapi dan segala macam, tapi tetap ada syarat-syarat yang lain. Ada yang lain, mereka suka memberikan syarat. Itu syarat harus ada. Minta bayaran yang mahal. Tidak ada insya Allah kalau da'i yang ikhlas kepada Allah SWT, Anda konsultasi, Anda bertanya, lalu minta bayar 50 juta. Terus kasih benda-benda, minta benda-benda. Minta benda bekas lah, baik itu pakaian dalam, baik itu foto dan segala macam. Ini gak ada semua. Ini mudah dikenali kok mereka itu. Dan subhanallah umumnya mereka ini selalu sembunyi-sembunyi. Berapa kali tempat-tempat praktik dukun kami sempat temukan, itu tersembunyi di pojok. Ya, mereka kalau di tengah-tengah masyarakat berbeda penampilannya, itu begitu luar biasa. Jadi tidak boleh kita datang kepada mereka teman-teman. Jangan terpengaruh dengan kopiah hajinya. Jangan terpengaruh dengan surbannya. Jangan terpengaruh dengan kopiah hitamnya. Gak ada. Selama mereka pakai seperti ini jangan dipercaya.
Termasuk mereka selalu memberikan akhirnya buhul yang akan diberikan kepada Anda dibawa pulang, ada juga yang ditanam di situ, lalu kemudian ada bayaran dan selalu ada kontrak yang harus diperpanjang. Jadi jangan dipercaya semuanya. Kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta dari Allah karena manjanya sama Allah. Itu tauhid. Tidak perlu minta kepada mereka-mereka ini. Sesat mereka teman-teman dan akan menyesatkan semua orang yang ikuti mereka. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah untuk diri saya dan jemaah sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih.